Oke guys, kita lanjut ke ceritanya. Guntur, kilat, angin, hujan, hampir menjerit tanpa henti di telinganya, kekacauan dalam pikirannya, merasa pusing. Dia tidak bisa lagi membedakan siapa sebenarnya dirinya sendiri, hanya saja dalam rasa sakit yang hebat. Dia merasakan gelombang angin dan hujan menyapu, menuju ke tempat yang tidak dikenal. Seseorang seakan berbicara di sampingnya, suara itu terdengar agak asing, terdengar sedikit cemas. Samar-samar dia mendengar, sepertinya dia tidak sehat, cepat kemari dan lihat. Sebuah tangan dingin meraba-raba tubuhnya untuk memeriksa. Sesaat kemudian sebuah suara tertegun berkata, bagaimana dia bisa mendapat luka serius seperti itu? Orang di sampingnya berkata dengan marah, kata-kata yang tidak perlu, dengan pedang Zuxian itu, menurutmu. Ia tak sampai pada akhirnya, karena dentuman pening menghantam kepalanya dan hampir pingsan. Dalam keadaan linglung, ia samar-samar merasakan cakrawala masih bergemuruh dengan suara guntur yang tiada henti. Orang di sebelahnya tampak terkejut, lalu segera menyelidikinya. Rasa dingin yang berasal dari tangannya membuatnya sedikit tersadar. Dia mendengar orang itu berkata dengan nada mendesak, ini buruk, dahinya terasa panas. Aku khawatir dia mengalami demam tinggi. Itulah pikiran terakhir yang terlintas di kepala Gosli. Setelah itu, dia pingsan lagi, tidak sadarkan diri lagi. Suara keras membangunkannya dari ketidaksadaran. Reaksi pertamanya, ia pikir itu adalah guntur dari cakrawala. Entah mengapa, meskipun ia entah bagaimana sadar, kegelapan masih menyelimutinya. Ia berusaha membuka mata dan melihat sekeliling tetapi terkejut karena matanya sendiri masih tertutup, tidak dapat dibuka. Tak lama kemudian, rasa sakit yang amat sangat terasa. Namun bukan berasal dari dadanya yang terluka, melainkan dari tenggorokannya. Tanpa sadar, dia menggerakkan mulutnya dan berteriak pelan dan serak, air. Sepertinya tidak ada seorang pun di sekitar, meninggalkannya tergeletak sendirian tak berdaya di tanah. Tenggorokannya terasa semakin kering, seperti terbakar, bibirnya bergerak sedikit, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan keluar dari tubuhnya dan dia menggerakkan tubuhnya sedikit, kesadaran dalam benaknya, dia tampak lebih jernih. Ah, tiba-tiba terdengar suara dari samping. Suara ini berbeda dari biasanya tapi sepertinya pernah didengarnya sebelumnya. Agak familiar. Nada terkejut terdengar di suaranya. Kakak senior, cepat kemari, dia sudah bangun. Tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Segera terdengar suara langkah kaki mendekat dengan cepat. Tiba di hadapan Gosli. Gosli berusaha lagi untuk membuka matanya tetapi untuk beberapa alasan, kali ini, kekuatan di tubuhnya tampak lenyap. Dalam keadaan linglung ia melihat dua sosok berjongkok di hadapannya, dan di belakang mereka, tampak ada lebih banyak sosok gelap. Adapun wajah orang-orang itu, ia tidak dapat melihat mereka dengan jelas. Air, bisiknya lagi. Kali ini, orang-orang di sekitarnya mengerti. Cepat, bawakan air, cepatlah. Langkah kakinya tergesa-gesa, bergegas ke sana kemari. Sesaat kemudian seseorang berlari menghampiri. Lalu diikuti oleh sebuah tangan dingin mengangkat kepalanya dengan hati-hati. Sebuah benda seperti mangkuk diletakkan di samping bibirnya. Air dingin dan bening menyentuh bibirnya yang kering. Wajah Gosli bergerak dan berusaha membuka mulutnya, meneguk seteguk demi seteguk air. Air dingin itu masuk ke tenggorokannya, seperti oasis yang tumpah ke tanah kering, segera meredakan rasa sakit yang tampaknya membara. Hantu Li merasa lega, tiba-tiba rasa lelah melanda. Kembali tak sadarkan diri. Orang-orang di samping terkejut, segera seseorang datang untuk merasakan denyut nadi Gosli. Saat berikutnya menghela napas lega, berkata, tidak apa-apa, dia terluka terlalu serius dan mengalami demam pada saat yang sama. Kekuatannya hampir habis, saat ini tidak ada bahaya bagi hidupnya. Begitu kata-kata itu terucap, orang-orang di sekitarnya nampaknya merasa lega. Kemudian, seseorang nampak sedang memperhatikan Gosli, mendesah pelan. Ia tertidur entah berapa lama, di sela-sela itu hantu Li terbangun beberapa kali namun setiap kali ia langsung pingsan setelah bangun. Dalam ingatannya, ia hanya ingat selalu ada seseorang di sampingnya. Dalam pandangannya yang samar, dia melihat banyak orang tuanya semasa muda, kakak perempuannya yang cantik dan polos, Biao yang terukir dalam hatinya, Lu Sueki yang menjaga jarak dan masih banyak lagi, semua melintas di hadapannya. Suatu kali, dia bahkan mengira bahwa dia melihat Fasiang dari kuil Tianyin 10 tahun yang lalu, saudara-saudara senior Fasan,
duduk di sampingnya melantunkan mantra Buddha. Mendengar itu, ia tersenyum masam tetapi ia sendiri juga tidak tahu. Senyum masam ini, apakah wajahnya mengungkapkannya? Mungkin, pada akhirnya itu masih sebuah ilusi. Persis seperti kehidupan yang jungkir balik, bagaikan mimpi dan ilusi. Mengapa harus melantunkan mantra untukku? Melantunkan mantra, apa gunanya? Ketika hantu Li terbangun sesaat, dia berpikir seperti itu dalam benaknya, lalu dia pingsan lagi. Lonceng yang dalam dan rendah seakan bergema di cakrawala, bertahan lama, membangunkannya dari tidur lelapnya. Lonceng yang dalam itu, datang mendekat dari jauh, perlahan, seakan menyentuh lubuk hatinya yang terdalam. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya dorongan untuk membuka matanya, berbaring diam di sana seperti itu, tidak berpikir dan tidak peduli, di mana dia sekarang, dan di dunia mana. Alam semesta yang tak terbatas, saat ini hanya tersisa dengan suara bel yang dalam dan rendah. Lonceng-lonceng merdu itu, yang tampaknya tak pernah berakhir, terus berdenting, ia mendengarkan, napasnya tenang, seluruh perhatiannya terpusat pada suara yang damai itu, tidak ingin meninggalkannya lagi. Setelah sekian lama, inilah kali pertama ia berbaring tanpa rasa khawatir. Siapakah yang tahu, hari-hari menanggung beban yang begitu banyak, penderitaan macam apa itu? Hanya saja, langit dan bumi yang kecil ini, pada akhirnya tidak dapat bertahan lama, suara langkah kaki pun datang mendekat, berjalan menuju tempatnya berada, mengganggu lamunannya. Suara lonceng yang berdenting di dalam hatinya, tiba-tiba seakan meninggalkannya, dalam sekejap mata, jauh di cakrawala. Diam, mendesah, dia perlahan membuka matanya. Buddha, itulah hal pertama yang dilihatnya ketika membuka matanya. Sebuah kata, Buddha, yang besar, tergantung di atas atap, mengelilingi kata ini, sebuah lingkaran dengan pola emas melilitinya dan kemudian di sepanjang pinggirannya, lingkaran-lingkaran dari 500 patung arhat yang diukir dengan halus, sekali lagi membentuk sebuah lingkaran besar. Para arhat semuanya berukuran sama tetapi penampilan ilahi mereka semuanya berbeda, tersusun dalam barisan, sangat tepat. Kemudian di pinggiran lingkaran besar itu terdapat dasar biru dengan tepi hitam langit-langit palsu, 2 ci lebih tinggi dari lingkaran dengan kata Buddha di tengahnya, lukisan di atasnya benar-benar berbeda, itu adalah kotak-kotak persegi, setiap kotak 1 ci, dengan pinggiran sulaman warna emas, di dalamnya dilukis kirin, phoenix, naga emas, kambing gunung dan hewan-hewan Buddha yang menguntungkan lainnya, pola-pola ini, sama di setiap kotak. Meskipun ia bukan ahli dalam seni pahat, hanya dengan satu tatapan, Gosli tahu bahwa ini adalah hasil karya yang luar biasa indah. Di atap, di dalam lingkaran dalam yang mengelilingi kata-kata Buddha, tergantung 2 rantai emas, menggantungkan lampu altar yang tidak pernah berhenti menyala, melihat ke atas dari bawah, ada baskom tembaga selebar sekitar 3 ci, mungkin diisi dengan minyak. Gosli mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat sekeliling. Tempat itu tampak seperti ruang meditasi di sebuah kuil. Ruangan itu cukup luas, berdiri di keempat sudutnya adalah pilar-pilar besar yang dicat merah, lantainya dilapisi ubin, pintunya terbuat dari kayu paulownia, sebuah jendela terbuka di kedua sisinya, dicat menggunakan warna merah yang sama, tampak sangat bermartabat. Di satu sisi dinding ada lukisan Guanyin Bodhisattva memegang vas berisi air jernih, di bawahnya ada altar panjang dengan pembakar dupa. Di atasnya ada 4 piring buah persembahan, pir, apel, jeruk keprok, jeruk. Sebelum buah persembahan diletakkan pembakar dupa tembaga, 3 dupa dinyalakan dan ditempatkan di dalamnya. Sulur asap tipis melayang ke atas, menyebar ke udara. Di sisi lain dinding, adalah tempat hantu Li berada. Di sana terdapat ranjang kayu, sederhana dan kokoh, tidak ada hiasan apapun. Kemungkinan besar para pendeta tidak akan peduli dengan hal-hal itu. Ruangan itu pada umumnya sederhana, selain yang dijelaskan, hanya ada meja bundar yang diletakkan di tengah, dikelilingi oleh 4 bangku bundar, meja itu berwarna hitam, di atasnya terdapat teko dan cangkir teh, semuanya terbuat dari porselen polos. Dan pada saat ini, suara langkah kaki telah tiba di pintu ruang meditasi berderit terbuka dengan suara, didorong terbuka oleh orang di luar, seseorang melangkah masuk, Gosli menatapnya dan terkejut. Itu adalah seorang biarawan muda yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dia memegang piring kayu, di atasnya ada pot baru. Dia tidak melihat ke arah Gosli dan langsung menuju ke meja di ruangan itu, menukar pot di atas meja dengan yang ada di tangannya.
Siapa, kamu? Tanya Gosli. Namun baru saja mengucapkan kata pertama, tiba-tiba dia merasakan sakit di tenggorokannya. Meskipun tidak separah saat dia linglung, tapi tetap saja tidak nyaman. Suaranya pun langsung menjadi serak. Begitulah adanya, hal itu membuat biksu kecil itu terkejut. Ia segera berbalik, tindakannya mendadak, hampir saja membalikkan piring kayu di tangannya. Ah, kamu sudah bangun? Biksu kecil itu terkejut namun kegembiraan tampak di matanya. Dia tersenyum dan berkata, tunggu sebentar, aku akan segera memanggil saudara-saudara seniorku. Saat dia sedang berbicara, dia hendak berlari keluar ruangan, tiba-tiba Gosli berbicara ke belakangnya dan bertanya dengan suara serak, guru kecil, aku ingin bertanya, di manakah tempat ini? Biksu kecil itu menoleh dan tersenyum, dengan ekspresi polos dan lembut di wajahnya, berkata, di sini, tentu saja di sini kuil Tianyin. Kuil Tianyin, Gosli tercengang, seperti disambar petir, biksu kecil itu berlari, kemungkinan besar untuk memanggil seseorang, meninggalkan Gosli tergeletak tertegun di punggungnya, pikirannya kacau. Kuil Tianyin, kebingungan dan keterkejutan dalam hatinya, tetapi karena suatu alasan, ada perasaan tersiksa lainnya, muncul dari lubuk hatinya. Kuil Tianyin, Puzi. Dari kejauhan terdengar suara-suara, bersamaan dengan itu terdengar langkah kaki menuju ke dalam ruangan, ada yang berbisik kepada biksu kecil itu masih muda, polos dan ceria, sering tertawa sambil menjawab. Entah mengapa, mendengar percakapan itu, Gosli menjadi linglung, tidak memikirkan situasinya saat ini maupun dendam masa lalu. Saat ini, tanpa alasan dia merasa iri pada biksu kecil biasa ini, dengan penampilannya yang polos dan bersemangat. Mungkinkah dia masih belum tahu bahwa dunia ini juga memiliki penderitaan dan kebencian? Muda dan bodoh, tetapi dalam banyak tahun-tahun kita, itu malah menjadi hari-hari yang paling membahagiakan. Langkah kaki itu tiba-tiba terhenti, tepat di luar pintu, seseorang berbicara kepada biksu kecil itu, kamu tidak perlu masuk, mengapa kamu tidak pergi sekarang dan memberitahu kepala biara di halaman belakang, bahwa pelindung Zhang Xiaofan sudah bangun. Biksu kecil itu tertawa dan berkata, baiklah, namun, kakak senior Fasiang, kamu telah setuju untuk mengajariku kebijaksanaan Brahman yang agung, kamu tidak dapat menarik kembali kata-katamu. Orang di luar pintu itu tertawa dan berkata, anak kecil, rakus sekali aku sudah berjanji padamu dan tidak akan mengingkarinya. Biksu kecil itu tampak gembira, tertawa, melompat gembira, dan pergi, pintu kayu terbuka, berbunyi, seseorang tampak berhenti, menarik napas dalam-dalam, lalu masuk. Itu benar-benar Feixiang, dan di belakangnya, ada biksu yang tinggi dan besar, Fasan. Mengenakan jubah biksu biru pucat, wajah bersih berseri, tangannya memegang tasbih, penampilan Feixiang, tampaknya tidak berubah sama sekali selama 10 tahun ini. Dia berjalan perlahan ke tempat hantu Li berbaring, sampai ketika dia mencapai tempat tidur, matanya bertemu dengan hantu Li. Mereka berdua tidak berbicara. Suasana di dalam ruangan itu berubah menjadi aneh. Sesaat kemudian, bibir Feixiang menyunggingkan seulas senyum, menangkupkan kedua telapak tangannya, dan membungkuk kepada Gosli, berkata, pelindung Zhang, Anda sudah bangun? Mata Gosli berkedut, tiba-tiba berkata dengan dingin, nama keluargaku bukan Zhang, aku sudah lama melupakan nama itu. Raut wajah Feixiang tidak berubah. Dia hanya menatap Gosli, setelah beberapa saat berkata pelan, nama manapun yang akan kamu gunakan tentu saja akan mengikuti pilihanmu. Hanya saja, jika kamu bahkan meninggalkan nama keluargamu, apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu akan mengecewakan orang tuamu yang telah membesarkanmu? Raut wajah Gosli berubah, dia mendengus dan tidak berbicara lagi. Dia hanya memalingkan kepalanya dan tidak memandangnya. Feixiang tidak terlihat tersinggung. Dia bersama Fasan, menatap penjahat sekte jahat ini yang ditolak oleh fraksi baik dunia, mata mereka semua dipenuhi dengan kebaikan dan kelembutan. Fasan memindahkan dua bangku dari meja bundar di belakangnya, meletakkannya di samping tempat tidur, dengan pelan berkata, kakak senior, silakan duduk. Feixiang mengangguk, lalu duduk di bangku, menatap Gosli, dan berkata, bagaimana keadaan tubuhmu sekarang? Gosli, tanpa perlu dia tanyakan, sebenarnya sudah memeriksa tubuhnya sendiri, tulang rusuknya yang retak sudah dikembalikan ke tempatnya dan diamankan dengan perban tebal, sedangkan bahunya dan luka-luka dangkal lainnya di tubuhnya sudah dibalut,
meski dia masih bisa merasakan sakit dari luka-lukanya, tapi samar-samar dia bisa merasakan sensasi dingin yang jernih, jelas sekali obat-obatan yang manjur dioleskan ke luka-lukanya dan efek penyembuhannya pun setingkat ini. Fek Xiang tidak tersinggung saat dia tidak menjawab, tersenyum dan berkata, saat kamu pingsan, aku sudah membantu mengembalikan tulang-tulangmu, luka-luka dangkal lainnya tidak begitu serius, hanya saja organ-organ dalammu terluka parah dan perlu dirawat dengan sangat hati-hati sebelum kamu bisa sembuh, untung saja tubuhmu kuat, meskipun itu adalah orang yang berbudaya dengan keterampilan yang dalam, dengan luka berat seperti itu, kemungkinan besar juga tidak bisa menghindari kematian. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, aku rasa adikku juga sudah memberitahumu, ini kuil Tianyin, keberadaanmu di sini, selain beberapa dari kami di kuil ini, tidak ada orang lain di dunia ini yang tahu, jadi tempat ini sangat aman, kau hanya perlu fokus untuk sembuh di sini. Ghost Li tiba-tiba menyela perkataannya, menatap langsung ke matanya dan berkata, kalian semua yang menyelamatkanku. Senyum Fa Xiang membeku, tampak ragu-ragu, menoleh dan melirik Fasan. Fasan menundukkan kepala, dan bergumam pelan. Fa Xiang menoleh ke belakang, tanpa ragu, mengangguk dan berkata, ya. Ghost Li mendengus dan berkata, jangan bilang kalian semua tidak tahu. Kalau Sekte Qingyun sampai tahu apa yang kalian lakukan, apa jadinya? Fa Xiang berkata pelan, tentu saja aku tahu. Ghost Li tersenyum dingin dan berkata, sejak saat itu, mengapa kau masih menentang keinginan gurumu dan menyelamatkanku orang jahat sekte jahat ini? Fa Xiang meliriknya, entah mengapa matanya terlihat berbeda. Ghost Li mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lihat? Fa Xiang tersenyum dan berkata, bagaimana kau tahu bahwa aku pasti telah menentang guruku untuk menyelamatkanmu? Ghost Li tertegun, lalu berkata, apa? Fa Xiang berkata dengan santai, Sekte Qingyun pada saat itu, para pemimpin dari 7 cabang semuanya adalah orang-orang yang luar biasa, masing-masing dengan keterampilan mereka yang luar biasa. Kepala lembah angin Zheng Suchang adalah salah satunya. Hari itu ketika kami melawannya, untuk menahannya dan dalam waktu yang singkat itu menyamar dan tidak memperlihatkan keterampilan sekte kami sendiri, tingkat kemampuan ini, saya masih belum sampai di sana. Ghost Li menatap Fa Xiang, menatapnya cukup lama, Fa Xiang balas menatapnya, senyumnya tidak berubah. Setelah sekian lama, Ghost Li tiba-tiba menutup matanya, tidak menatap Fa Xiang lagi. Fek Xiang mengangguk dan berkata, kamu terluka parah dan belum pulih, kamu perlu lebih banyak istirahat. Ghost Li memejamkan matanya, tiba-tiba berkata, mengapa kalian semua menyelamatkanku? Fa Xiang terdiam sejenak, lalu berkata samar, pertanyaan ini, aku tidak bisa menjawabnya. Ghost Li menarik napas dalam-dalam dan berkata, kenapa? Fa Xiang bergumam pelan, kamu tidak perlu cemas, setelah beberapa hari ketika lukamu membaik, akan ada seseorang yang memberitahumu. Ghost Li membuka matanya, mengerutkan kening dan berkata, siapa? Bibir Fa Xiang bergerak, tampak ragu namun akhirnya berkata, tidak ada salahnya memberitahumu. Dia adalah guru kami, Master Pu Hong dari kuil Tianyin. Ghost Li tampak bingung, sesaat kemudian, menatap wajah Fa Xiang. Dia tahu dia tidak bisa mendapatkan jawaban lagi, menghela napas panjang, berbaring dan membenamkan kepalanya. Dari jauh lonceng berdentang santai, lagi-lagi samar-samar terdengar. Lonceng pagi, genderang sore, hari demi hari, nyaris tiada henti. Setiap hari, terasa sama persis dengan hari sebelumnya. Ada hari yang kering dan suram, ada pula yang damai, tahun-tahun yang tidak jelas, panjang atau pendek, itu semua ada di dalam hati manusia. Dalam sekejap, Ghost Li telah tinggal di kuil Tianyin selama berhari-hari, mendengarkan lonceng pagi dan genderang malam yang rendah dan dalam, di suatu tempat di kuil lonceng berdentang tepat waktu setiap hari, menghabiskan hari-hari dengan tenang, entah bagaimana, hanya dalam waktu beberapa hari, ia tampak sudah terbiasa dengan lingkungan yang tidak biasa ini. Setiap hari ia pendiam, hanya menatap kosong. Dia masih muda, tubuhnya dalam kondisi prima, meskipun terluka parah, pertama-tama dia masih muda, kedua, kultivasinya dalam, selain itu kuil Tianyin sangat murah hati padanya, obat-obatan bagus apapun yang mereka miliki, mereka tidak pelit, menggunakannya sesuka hati. Dengan reputasi dan kedudukan kuil Tianyin, obat-obatan bagus di kuil, tentu saja jika dibandingkan dengan dunia, itu adalah obat bermutu tinggi, khasiat obatnya segera beraksi,
luka-luka di tubuhnya sembuh dengan sangat cepat. Baru beberapa hari, ia sudah bisa turun dan berjalan dengan susah payah. Tetapi ketika berjalan, dadanya masih terasa nyeri sehingga dalam beberapa langkah, ia terengah-engah tanpa henti. Namun meskipun demikian, hal itu membuat orang-orang yang mengunjunginya, Fa Xiang DKK, senang dan gembira, memuji bahwa mereka belum pernah melihat orang yang pulih secepat itu. Kemungkinan besar dalam waktu kurang dari sebulan, ia akan pulih sepenuhnya. Gosli pada hari-hari biasanya bergaul sebentar dengan mereka, kadang-kadang mengobrol, kedua belah pihak menghindari membicarakan peran mereka yang berlawanan. Hampir sekarang di mata Fa Xiang dan biksu kuil Tianyin lainnya, Gosli hanyalah orang biasa yang mereka perlakukan dengan niat baik, dan bukan mereka yang menghadapi celaan, dengan paksa merebut pelaku kejahatan sekte jahat dari tangan sekte King Yun. Dan Gosli tidak lagi bertanya kepada kuil Tianyin tentang mengapa mereka menyelamatkannya. Hari-hari berlalu dengan santai, hantu Li semakin hari semakin pulih. Dalam beberapa hari ini, dia sudah bisa berjalan dengan lebih mudah. Kadang-kadang ketika lonceng pagi dan genderang sore berdentang, dia akan mengambil kursi, membuka jendela, duduk di dekat jendela dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Seolah-olah lonceng dan genderang di kuil Tianyin ini, baginya, memiliki daya tarik yang menyenangkan. Selama masa pemulihannya, hanya biksu kuil Tianyin, Fa Xiang dan Fa San yang sering datang mengunjunginya, biksu lainnya hampir tidak pernah datang. Apalagi Master Pu Hong dan Master Generasi Pu lainnya, dan demi pemulihannya, Gosli juga tidak pernah meninggalkan ruangan, selain sesekali membuka jendela untuk melihat keluar. Yang tampak di hadapannya hanyalah halaman kecil, dinding merah berubin kaca dan hanya beberapa pohon pendek yang ditanam. Hanya saja bagi Gosli, halaman kecil yang sederhana dan biasa saja itu, sebenarnya adalah rasa keakraban yang sudah lama tidak dirasakannya. Sejak dia membuka jendela, meski dia tidak mengungkapkannya, tetapi di dalam hatinya, dia langsung menyukai tempat ini. Mendengarkan bunyi lonceng di pagi hari, genderang di petang, saat-saat yang begitu tenang dan santai, hanya dalam waktu yang singkat, itu sudah membuatnya enggan melepaskan mabuk kepayang. Siapa sangka, dalam hatinya, harapan yang paling boros dulu, adalah bisa menjalani hari-hari yang damai saja. Gunung Meru, kuil Tianyin, di antara kuil, tempat pemujaan, dan paviliun yang amat luas itu, pelataran kecil di sudut terpencil yang asing, hidup seperti itu, hidup. Pintu kayu didorong terbuka, Fa Xiang masuk sendirian, menyapu pandangannya ke sekeliling dan kemudian ke Gosli yang sedang berbaring di tempat tidur. Mata Gosli tertutup, tidak tahu apakah dia sedang tidur. Fa Xiang tersenyum, berbalik dan menutup pintu. Dia bertanya pada Gosli, "Bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah dadamu masih sakit?" Tubuh Gosli bergerak, dia perlahan membuka matanya, melirik Fa Xiang, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Setiap kali kamu datang, kamu selalu menanyakan hal ini. Apakah kamu tidak bosan?" Fa Xiang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, matanya bergerak dan dia berjalan ke dinding lainnya, di depan lukisan Guanyin Bodhisattva, mengambil 3 batang dupa dari altar, menyalakannya dengan lilin yang ditaruh di sampingnya dan kemudian memasukkannya ke dalam pembakar dupa tembaga itu. Asap tipis mengepul ke atas, menyebar ke udara, lukisan Guanyin Bodhisattva itu tiba-tiba tampak tidak jelas. Udara pun berangsur-angsur dipenuhi dengan aroma samar dupa. Fa Xiang menangkupkan kedua telapak tangannya, berdoa 3 kali kepada lukisan Guanyin Bodhisattva, lalu berbalik dan menatap Gosli cukup lama, lalu tiba-tiba berkata, "Kamu tidak datang untuk berdoa." Gosli tertegun, tak dapat menahan diri untuk menoleh ke arah lukisan itu. Guanyin Bodhisattva dalam lukisan itu tampak murah hati, anggun dan cantik. Sepasang mata rampingnya yang tajam menatap ringan ke kejauhan, hampir seperti sedang memperhatikan makhluk hidup dan manusia di dunia. Pada saat ini, dia juga tengah memperhatikan dirinya sendiri dengan murah hati. Hatinya tergerak namun kemudian ia mencibir, apa yang harus kumohon padanya, jika ia memang spiritual, di masa lalu aku telah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada langit dan para dewa serta Buddha yang tak terhitung jumlahnya, aku tidak melihat mereka berbelas kasih. Fa Xiang menatapnya lama, Gosli tidak mundur, seringai masih tersungging di bibirnya, tidak menunjukkan tanda-tanda mundur atau menyesal. Setelah beberapa lama, Fa Xiang menghela napas panjang, membalikkan badan, menundukkan kepalanya rendah dan berdoa kepada Guanyin Bodhisattva sendiri,
menggumamkan sesuatu dengan lembut, tidak terdengar. Gosli memperhatikan dari belakang, terus mencibir. Fasiang memberi hormat, lalu berbalik. Ekspresi kebaikan di wajahnya perlahan menghilang. Ia pun berganti dengan ketenangan dan senyuman. Ia berkata, "Saya lihat kamu terlihat semakin baik hari ini. Belakangan ini, kondisi tubuhmu sudah mulai pulih. Bagaimana kalau kita keluar saja?" Gosli tampak bingung dengan pernyataan itu, berkata, "Keluar, kemana?" Fasiang tersenyum dan berkata, "Ke tempat yang ingin kau kunjungi, untuk melihat siapa yang ingin kau lihat." Gosli mengerutkan kening, lalu mengangkat alisnya dan berkata, "Kenapa? Jangan bilang kalau Master bohong dia." Fasiang mengangguk dan berkata, "Benar, guru mendengar bahwa kamu sudah pulih. Dia sangat gembira, memintaku untuk datang hari ini dan melihat. Jika kamu tidak merasa lelah, kamu dapat menemuinya. Aku ingin tahu apa pendapatmu." Gosli menatap Fasiang cukup lama, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Bagus, bagus, bagus, aku sudah menunggu hari ini sangat lama, tentu saja aku ingin menemuinya, terlepas dari apakah tubuhku sudah pulih atau belum, bahkan jika hari itu aku terluka parah, jika saja dia mau, bahkan jika aku harus merangkak, aku juga akan merangkak untuk menemuinya." Fasiang menangkupkan kedua telapak tangannya, "Pelindung terlalu berlebihan, silakan ikuti aku." Setelah berbicara, dia memimpin jalan, berjalan menuju pintu, membukanya, dan berjalan keluar. Hantu Li mengikutinya kemudian, namun saat ia hendak keluar ruangan, karena suatu alasan, ia tiba-tiba berbalik dan melirik lukisan Guanyin Bodhisattva di dinding. Dalam kepulan asap yang menggulung, alis mata Guanyin Bodhisattva yang penuh belas kasih dan mata yang ramah, sedikit menyunggingkan senyum, seolah tengah mengamatinya juga. Alis Gosli mengernyit, mendengus, lalu segera berbalik, dan tak menoleh lagi, berjalan lurus, meninggalkan aroma dupa yang samar-samar, di dalam ruangan kosong di belakangnya, melayang lembut. Saat keluar dari pelataran, ada sebuah jalan setapak yang panjangnya sekitar 2 zang dan lebar 4 ci, berdinding merah, tingginya kira-kira 2 manusia, bagian atasnya dilapisi ubin kaca hijau, ujung lorong itu adalah pintu lengkung bundar. Saat berjalan di dekat pintu lengkung itu, dia samar-samar mendengar suara-suara di luar. Suara-suara yang keluar cukup aneh. Awalnya seperti suara pendeta yang tengah melantunkan kitab suci di dalam vihara, namun kemudian terdengar suara-suara aneh lainnya. Ada yang tidak diduga muncul di sini, seperti suara ibu-ibu desa yang sedang ngobrol, atau umat yang sedang melakukan upacara agama Buddha dengan suara keras. Bahkan ada yang samar-samar terdengar suara anak-anak menangis. Suara-suara aneh ini, bagaimana kemunculannya di kuil Tianyin yang dikenal sebagai satu dari 3 sekte besar fraksi baik di dunia? Pikiran Gosli terkejut dan bingung, melihat ke arah Fasiang, tetapi melihat ekspresinya tidak berubah. Terus memimpin jalan, menuju pintu lengkung dan berjalan keluar. Gosli mengerutkan kening, menenangkan diri dan juga berjalan keluar. Di luar, tiba-tiba terbuka ke tanah lapang yang luas, batu putih seperti giok, diratakan dan diaspal seperti tanah, anak tangga batu berlapis-lapis, 9 membentuk satu kelompok, terhubung ke aula utama kuil Buddha yang berisi gambar utama pemujaan Dasyong, total 81 anak tangga. Dan di antara pagar berukir dan anak tangga giok, aula kuil menjulang tinggi, sangat tinggi, di depan kuil 13 pilar batu besar menjulang ke langit, tingginya melebihi 10 zang, atap kuil itu megah dan mempesona. 8 bubungan atap didistribusikan secara merata di atas, diukir menjadi kepala naga, di depan setiap bubungan atap yang terbalik dengan kepala naga, 10 hewan keberuntungan diukir di atasnya. Dan ukiran-ukiran yang berbeda di kuil itu sangat megah dan indah, melampaui imajinasi manusia biasa, bukan apa yang bisa dibuat oleh orang biasa. Di belakang aula utama, kedua sisi, depan, terdapat bangunan kuil yang tinggi satu demi satu. Di antaranya ada lapangan umum atau jalan kecil yang berkelok-kelok yang menghubungkannya, beberapa saling terhubung langsung, menumpuk satu demi satu, pemandangan yang sangat megah. Hanya saja, meski arsitekturnya megah dan mengagumkan, dan memang membuat orang berdecak kagum tiada henti, namun saat ini, yang paling mengagetkan hantu Li bukanlah ini. Sebaliknya, di tanah suci agama Buddha yang agung itu, ada banyak sekali orang biasa yang lalu lalang, tak terhitung banyaknya memegang dupa, berlutut berdoa, di tangga alun-alun,
di dalam dan di luar aula kuil, dupa dan lilin menyala tak terbayangkan pada puncaknya. Kuil Tianyin yang sedemikian besarnya, yang menduduki posisi luhur di antara fraksi baik dunia, bagaikan kuil biasa sekuler, yang dibuka bagi banyak rakyat jelata sekuler untuk mempersembahkan dupa dan memuja Buddha. Gosli tidak pernah membayangkan hal ini, ia akhirnya mengerti suara-suara aneh yang bercampur aduk, tetapi ini membuatnya semakin bingung. Tumbuh di Bukit Qingyun sejak muda, ia telah lama terbiasa dengan apa yang disebut gaya rumah abadi, lingkungan pegunungan surgawi, awalnya hanya penganut Tao yang dapat memilikinya. Di Bukit Qingyun, di mana ia pernah melihat orang biasa datang untuk membakar dupa dan memohon keinginan mereka. Gosli menatap ke arah Fek Xiang dan bertanya dengan kaget, ini. Fa Xiang tersenyum dan berkata, hari ini kebetulan tanggal 1 bulan, jadi jumlah orangnya jauh lebih banyak, meskipun kuil kami memiliki banyak umat beriman. Tetapi pada hari-hari biasa jumlah orangnya tidak terlalu banyak, hanya saja setiap tanggal 1 dan 15, warga sekitar yang tinggal beberapa ratus mil jauhnya, memiliki tradisi datang untuk berdoa kepada Buddha. Gosli menggelengkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya bertanya lagi, tidak, menurutku aneh, mengapa kalian semua mengizinkan orang biasa masuk dan memberikan dupa kepada Buddha? Fek Xiang tampaknya menduga pertanyaan ini dari Gosli. Menganggukkan kepalanya, memberi isyarat kepadanya untuk berjalan ke suatu arah dan kemudian menuntun Gosli ke bagian belakang aula utama. Sambil berbicara sambil berjalan, sebenarnya di masa lalu kuil Tianyin, seperti Sekte Qingyun dan sekte besar lainnya, tidak terbuka terhadap dunia sekuler. Hanya saja guru saya Master Pu Hong setelah mengambil alih sebagai kepala biara, bersama dengan 3 paman guru lainnya memahami kebenaran Buddha, membuat permohonan besar kepada Buddha, berkata, Buddha adalah Buddha rakyat, bukan Buddha milik sendiri. Maka dari itu memutuskan untuk membuka pintu untuk menerima orang biasa. Berbicara sampai di sini, Fa Xiang berhenti, berbalik dan menunjuk ke arah anak tangga yang tak terhitung jumlahnya menuju aula besar, berkata, apakah kau melihat anak tangga panjang itu? Gosli mengangguk dan berkata, kenapa? Fa Xiang menangkupkan kedua tangannya. Berkata, itu adalah salah satu paman guru yang melihat jalan pegunungan itu curam. Meskipun rakyat jelata ingin memuja Sang Buddha, tetapi banyak yang lemah dan kesehatannya buruk, kesulitan bepergian dan tidak dapat naik gunung untuk menebus sumpah mereka. Pada akhirnya menggunakan kekuatan yang luar biasa, dengan kekuatannya sendiri, menghabiskan 10 tahun kerja keras, di jalan pegunungan yang curam itu membuka jalan permukaan laut Sang Buddha, melakukan perbuatan amal yang tak terbatas. Gosli dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam, ekspresinya juga berubah serius, berkata, ada senior yang luar biasa, bolehkah aku tahu gelarnya? Fa Xiang meliriknya, tiba-tiba terdiam sejenak, lalu berkata pelan, paman guru itu bergelar Puzi, dan sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tubuh Gosli tiba-tiba membeku, Puzi, 2 kata ini bagaikan guntur yang menggelegar di langit cerah, menghantam bagian belakang kepalanya, mengguncang hati dan pikirannya hingga berkeping-keping. Fa Xiang melihat ekspresi Gosli yang tak menentu, tiba-tiba sedih, tiba-tiba benci, menghela napas panjang, berkata pelan, lupakan saja, ayo pergi, kepala biara masih menunggu kita. Gosli mengikuti Fa Xiang dengan langkah kaku, langkah awalnya yang ringan, kini berubah menjadi berat. Setelah berjalan beberapa zang, dia tiba-tiba berbalik, ekspresinya rumit, melihat dari jauh kerumunan orang yang sibuk, banyak orang melintasi tangga itu, orang tua, pria, wanita, anak-anak, masing-masing dengan ekspresi taat berjalan menaiki tangga, bibir mereka melantunkan nama-nama Buddha, seolah-olah berjalan melewati jalan itu, mereka akan lebih dekat dengan Buddha. Ekspresi Gosli tampak rumit, sepasang tangan mengepal dan perlahan melepaskannya, setelah beberapa saat, akhirnya dia perlahan menoleh ke belakang, berjalan maju, Fa Xiang yang menunggu di depan dengan kedua telapak tangannya saling menggenggam dan melantunkan mantra, tidak banyak bicara. Mereka berdua berjalan pergi, meninggalkan jalan sunyi Sang Buddha dan para pengikutnya yang tak terhitung banyaknya, di belakang mereka, di dunia sekuler. Inilah dunia yang fana, bukan alam rumah Buddha yang abadi. Berjalan melewati aula utama, ada sekelompok bangunan kuil dan aula di bagian belakang. Kuil Tianyin bagaimanapun juga adalah sekte besar yang terkenal. Fasadnya yang megah tak tertandingi oleh kuil biasa. Fa Xiang menuntun Gosli ke belakang,
tidak berhenti di bangunan kuil manapun, terus menuju ke bagian belakang gunung. Gosli hanya mengikuti di belakang Fa Xiang, pendiam, wajahnya menampakkan pikirannya yang berat. Dia tidak memperdulikan arsitektur di sekelilingnya yang megah dan indah. Tepat pada saat itu, Fa Xiang membawanya keluar dari pintu belakang kuil Tianyin, berjalan ke sebuah jalan setapak pegunungan kecil yang mengarah ke Gunung Meru. Hantu Li mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa, Master Pu Hong tidak ada di kuil?" Fa Xiang mengangguk, berkata, "Benar sekali, meskipun kuil kami terbuka untuk umum, itu adalah tindakan amal yang tak terbatas. Tetapi bagaimanapun juga para pendeta membutuhkan kedamaian dan ketenangan. Guru dan beberapa paman guru semuanya adalah orang-orang yang lebih menyukai kedamaian. Mereka selalu tinggal di sebuah kuil kecil di puncak. Kami biasanya menyebutnya sebagai kuil Tianyin kecil." Berbicara, dia tersenyum, memperlihatkan dua baris gigi putih. Gosli mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi, dan mengikuti Fa Xiang menuju puncak Gunung Meru. Gunung Meru meskipun tidak menjulang tinggi ke awan seperti puncak Tongtian milik Sekte King Yun, tetapi jelas tidak rendah. Mereka sudah berada di tengah gunung ketika keluar dari kuil Tianyin, berjalan kaki selama total 1 jam sebelum mencapai papan bertuliskan kuil Tianyin kecil. Dilihat dari luar, kuil Tianyin kecil sungguh kecil, paling-paling hanya Sanji Nyuanzi sungguh jauh dari kuil Tianyin yang megah di tengah gunung. Namun di sini jauh dari dunia sekuler, sekelilingnya adalah pohon pinus hijau tua dan bambu tinggi, yang membentuk hutan lebat. Ketika angin gunung bertiup lewat, pohon pinus bergoyang dan bambu bergoyang. Perasaan yang tak dapat dijelaskan adalah tenang, terpencil dan elegan, dibandingkan dengan hiruk-pikuk di bawah. Itu adalah suasana yang lain. Gosli baru saja pulih dari cedera serius. Setelah berjalan begitu jauh, dahinya sudah sedikit berkeringat. Dia berhenti untuk beristirahat sejenak. Sambil menoleh ke belakang, dia melihat kepulan asap dupa dari kuil Tianyin, seperti benang yang melayang ke atas. Meski dari jarak sejauh itu, dia bisa melihat dengan jelas keriuhan manusia yang samar-samar, pengabdian yang tak terlukiskan, dan perasaan hikmat. Gosli menatapnya sejenak, menatap dengan linglung, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah beberapa lama dia membalikkan badan, Fa Xiang mengangguk, membawanya ke kuil Little Tianyin. Di sini jauh lebih sederhana, mereka berdua melewati aula doa tengah, berbelok ke kanan dan berbelok 2 kali dan ada 3 ruang meditasi. Fa Xiang melangkah maju, menghadap pintu masuk ruang tengah, berkata dengan keras, "Guru, pelindung Zhang Xiaofan sudah ada di sini." Suara tua dan ramah segera terdengar, "Silakan masuk." Fa Xiang menoleh ke belakang, memberi isyarat mohon kepada Hantu Li. Hantu Li ragu sejenak lalu menuju ke ruangan itu, melihat Fa Xiang malah berhenti di luar. Tidak terlihat seperti dia ikut masuk bersamanya. Saat memasuki ruang meditasi, Gosli melihat sekeliling. Ruangan itu sederhana dan tanpa hiasan, perabotannya hampir sama persis dengan kamarnya. Dan pilar raksasa fraksi baik dunia saat ini, kepala biara kuil Tianyin, Pu Hong Master, duduk bersila di ranjang meditasi, tangannya memegang seuntai tasbih, wajahnya tersenyum dan menatapnya. "Anda di sini?" Suara Master Pu Hong tenang dan tersenyum. Entah mengapa, saat berhadapan dengan pendeta suci ini, perasaan Gosli yang bimbang pun segera tenang kembali. Dia menarik napas dalam-dalam, mengangguk, dan berkata, "Ya." Master Pu Hong dengan hati-hati mengamatinya, dari atas ke bawah mengamati dengan saksama, matanya berbinar-binar dengan kebaikan hati yang aneh dan berkilauan, tasbih di tangannya juga berputar dengan lembut. Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Apakah Anda memiliki pertanyaan untuk saya?" Gosli segera mengangguk, "Benar sekali, aku bingung. Mengapa kuil Tianyin mau mengambil risiko berselisih dengan Sekte King Yun dan menyelamatkanku, dan mengapa kalian semua?" Tanyanya tergesa-gesa, bicaranya pun cepat sekali, tetapi baru setengah jalan bicaranya, tanpa sadar dia berhenti. Master Pu Hong mengulurkan tangan kanannya di udara, mencegahnya melanjutkan perkataannya. Gosli kebingungan, menatap Master Pu Hong. Master Pu Hong menundukkan kepalanya dan melantunkan mantra, turun dari tempat tidur, berdiri, menghadap Gosli, dan berkata, "Sebelum kau bertanya padaku, aku akan membawamu menemui seseorang terlebih dahulu." Gosli tertegun, lalu berkata, "Lihat seseorang, siapa dia?" Pu Hong tidak menjawab, hanya berjalan keluar sambil berbicara perlahan. "Orang ini sudah lama ingin bertemu denganmu, dan aku tahu,
kamu juga sangat ingin bertemu dengannya. Ghostly terkejut namun tanpa sadar mengikutinya. Entah mengapa telapak tangannya berkeringat, detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, seakan-akan di hadapannya ada sesuatu yang membuatnya takut. Fasi yang telah duduk dengan tenang di luar ruang meditasi, melihat dalam waktu yang singkat Master Pu Hong telah membawa Ghostly keluar dari ruangan, ekspresinya tidak berubah, hanya melangkah mundur, berdiri di samping. Master Pu Hong meliriknya, mengangguk, tidak berbicara dan membawa Ghostly ke arah lain, yaitu di Sanji Nyuanzi, halaman terakhir, menghadap ke belakang tembok gunung. Halaman kecil yang datar itu seperti rumah berbentuk segi empat di bagian luar, sebuah rumah yang dibangun sederhana menempel pada tembok gunung, sebuah jalan kecil berlapis bata di tengahnya, mengarah ke pintu, rumput-rumput menghiasi kedua sisinya, kelihatannya tidak ada seorang pun yang merawat tempat itu dengan baik, rumput liar tumbuh liar di banyak tempat. Dan yang berbeda dengan ruang meditasi di luar ialah, pada pintu rumah ini, tergantung selembar tirai hitam yang cukup tebal, dan selain pintu ini, sepertinya tidak ada jendela atau pintu lain. Ghostly menatap rumah kecil yang tampak biasa dan biasa saja ini, tenggorokannya tiba-tiba terasa kering, kedua tangannya tanpa sadar terkepal erat. Dia menatap Master Pu Hong tetapi melihat wajah Master Pu Hong, ekspresinya juga tampak sangat rumit, seperti penyesalan, seperti kesakitan, sulit diungkapkan dengan kata-kata, dan dia juga menatap pintu kecil itu dalam keadaan linglung. Sesaat tak seorang pun bicara, hening sesaat, kecuali dari rerumputan di samping, entah di mana, suara serangga rendah terdengar, entah apa yang dimintanya. Untuk waktu yang lama, Master Pu Hong mendesak pelan dan berkata, "Ayo masuk." Otot wajah Ghostly berkedut sekali, berbisik, "Baiklah." Master Pu Hong berjalan perlahan, dia mengulurkan tangannya dan membuka tirai, terdengar suara dan mendorong pintu hingga terbuka. Suara samar terdengar dari rotor pintu, siapa yang tahu sudah berapa lama sejak seseorang mendorong pintu ini hingga terbuka, berat dan sunyi. Semburan udara dingin tiba-tiba keluar dari rumah, meskipun Ghostly masih berada di luar pintu, tetapi dengan hembusan udara dingin ini, bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Di ruangan kecil ini, tempat itu tampak seperti salah satu tempat terdingin di bumi. Ghostly mengerutkan kening, merasa ragu-ragu. Pada saat ini, suara Master Pu Hong terdengar dari balik tirai, berkata, "Pelindung kecil, silakan masuk." Ghostly menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya, membuka tirai, dan melangkah masuk. Tirai jendela perlahan turun, dan sekali lagi pintu mengeluarkan suara yang menyedihkan, lalu tertutup dengan lembut. Halaman kecil itu pun kembali tenang dan damai, sosok Fasiang perlahan berjalan dari depan, memandang ke arah rumah sederhana itu, melantunkan mantra dengan lembut dan membungkuk sekali, tampak hikmat dan penuh hormat. Tirai diturunkan, pintu kayu ditutup, karena tidak ada jendela, rumah langsung gelap. Rasa dingin yang menusuk tulang, langsung menyembur dari segala arah, seperti jarum baja dingin yang tak terhitung jumlahnya, menusuk daging. Ghostly baru saja pulih dari cedera parah, untuk sesaat mulai menggigil beberapa kali lagi. Tetapi bagaimanapun juga dia bukanlah manusia biasa, dia mengedarkan cara-cara yang benar dalam tubuhnya dan mengatur napasnya, perlahan-lahan menyesuaikan diri, meskipun dingin tidak dapat meresap ke dalam tubuhnya. Tetapi rasa dingin yang menusuk tulang itu, masih terasa tidak nyaman. Rumah kecil di Gunung Meru ini, bahkan lebih dingin daripada kutub utara yang dingin. Ghostly terkejut, sementara dia merasa bingung, dia mendengar Master Pu Hong mendesah pelan dan berkata, "Adik laki-laki, kami datang untuk mengunjungimu. Orang ini, kamu pasti sudah lama ingin menemuinya." Suaranya dalam dan membawa emosi yang aneh, hawa dingin di dalam rumah tiba-tiba turun beberapa derajat, hampir dapat membekukan darah tubuh manusia. Kemudian, seberkas cahaya lemah, berwarna putih membawa cahaya keperakan samar, perlahan dari depan Master Pu Hong dan Hantu Li, di ujung rumah kecil itu, menyala. Cahaya itu anggun dan bagaikan salju, mula-mula benang itu mekar, kemudian di pinggiran cahaya itu, benang lain dari cahaya redup berwarna putih keperakan bersinar perlahan, mendekatinya, bergabung menjadi satu demi satu benang cahaya redup mulai menyala satu demi satu, berangsur-angsur muncul, berbentuk cakram seperti satu Chi kuadrat. Cahaya itu lembut, putih bersih bagaikan salju, cahayanya naik hingga ketinggian kurang dari 1 Chi,
pada akhirnya cahaya itu tampak berubah menjadi serpihan-serpihan salju, seperti kunang-kunang putih, menari lembut, turun perlahan, hampir seperti ilusi. Kemudian, benang-benang cahaya itu perlahan menyatu, berangsur-angsur menjadi lebih terang. Gosli dan Pu Hong Master mendengar suara siulan ringan, suaranya enak didengar, cahaya putih melonjak, langsung melepaskan kecemerlangannya, menerangi seluruh rumah. Pada saat itu, Master Pu Hong melantunkan mantra lirih sambil menundukkan kepala, sedangkan hantu Li, pada saat itu juga, merasakan seluruh darahnya membeku, tidak dapat merasakan kehangatan sedikit pun, bahkan detak jantungnya sendiri, seakan terhenti pada saat itu juga. Dia bagaikan es beku yang berdiri di sana, menatap kosong ke dalam cahaya, tak ada pikiran lain lagi dalam benaknya, hanya dua kata yang bergema. Puzi, cahaya redup itu bagaikan salju, cemerlang dan mengalir, memancar dari cakram putih bersih seperti batu giok, pada saat yang sama memancarkan hawa dingin yang luar biasa, dan di atas cakram bundar seperti Ci kuadrat itu, seseorang duduk, orang itulah yang mengubah hidup Zhang Xianfan. Orang yang diukir Gosli di dalam hatinya Puzi. Dilihat dari jauh, wajah Puzi tampak seperti manusia, meskipun kulitnya tampak sangat pucat, tanpa sedikit pun tanda kehidupan, tetapi setelah diperiksa dengan saksama, tidak ada tanda-tanda daging yang mengerut. Selain itu, dia masih seperti biksu tua yang penyayang dan baik hati dalam ingatan Zhang Xiaofan, tidak ada sedikit pun perubahan, hanya saja dalam ekspresinya, ada kesedihan yang samar-samar. Selain tubuhnya, entah mengapa tubuh Puzi, ukurannya hanya setengah dari ukuran aslinya, dan karena itu, dia bisa duduk bersila di atas piringan giok putih bersih itu. Hawa dingin di ruangan ini sangat menusuk tetapi tidak ada es yang terlihat di sekitarnya, kemungkinan besar itu karena harta karun yang tidak biasa ini, dan dengan asumsi bahwa jasad Puzi dapat diawetkan untuk waktu yang lama kemungkinan besar juga karena kekuatan harta karun ini. Hanya saja pikiran hantu Li tidak dapat berpikir sebanyak itu. Biksu berwajah penuh kasih yang duduk di atas cakram giok itu, jelas merupakan sosok yang terukir dalam di hatinya, selama beberapa tahun, dan tidak pernah sekalipun dilupakan. Pikirannya kosong sesaat, bagaikan badai, guntur dan kilat bergemuruh, ribuan kesedihan, puluhan ribu kebencian, semua itu sesaat membasahi hatinya. Biksu yang baik hati itu, adalah orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Orang yang telah mengajarkan jalan yang benar kepadanya dan memperlakukannya seperti seorang anak. Namun justru biksu yang berwajah penuh belas kasih inilah yang telah menghancurkan seluruh hidupnya, membuatnya menderita siang dan malam, bagaikan terjatuh ke dalam jurang neraka. Rasa syukur, rasa kesal bercampur aduk. Awalnya ia pikir hanya dalam hatinya, tak disangka hari ini di saat ini, ia bisa melihat wajahnya sekali lagi. Gosli dalam keadaan emosi yang gelisah, hampir tidak dapat berdiri tegak, kepalanya pusing, tubuhnya jatuh ke samping. Pada saat ini, sebuah tangan yang lembut dan hangat terulur dari samping, menopangnya. Pada saat yang sama energi yang familiar, itu adalah jalan sejati Buddhis, kebijaksanaan Brahman Agung, mengalir dari tangan itu, dalam dan mendalam, perlahan-lahan menenangkan hati Gosli yang dipenuhi dengan darah yang gelisah. Buddha Amitabha, pelindung kecil, janganlah terlalu gelisah. Kesehatanmu lebih penting, suara tenang Guru Pu Hong, terdengar lembut di sampingnya. Gosli, seperti terguncang hingga terbangun, menggertakkan giginya, menarik napas dalam-dalam, melepaskan tangan Pu Hong dan berdiri tegak sekali lagi, tetapi kemudian matanya, tidak pernah lepas dari wajah Puzi. Dalam cahaya redup, wajah baik hati Puzi, jejak kesedihan itu, tampak lebih dalam. Di samping Guru Pu Hong, dia dengan hati-hati menilai hantu Li. Di matanya, ekspresi tak menentu pemuda ini akibat rasa sakitnya saat ini, berfluktuasi dalam cahaya redup. Saat ini, hantu Li bukanlah penyihir sekte jahat yang terkenal di dunia, sebaliknya dia hanyalah orang biasa baginya, seperti pemuda itu bertahun-tahun yang lalu. Dia mendesah pelan, matanya dalam, berbalik dan menatap Puzi di depan, perlahan-lahan naik, menatap wajah Puzi, berkata pelan, "Adik junior, permintaan terakhirmu. Kakak senior aku sudah memenuhinya untukmu, kakak senior tidak berguna, tidak dapat menyelamatkanmu saat itu. Sebab kejahatan menghasilkan akibat yang jahat, hutangmu sendiri perlu kamu alami sendiri, itulah yang kamu katakan saat itu, semoga kamu segera melepaskan dosa kehidupanmu sebelumnya, bereinkarnasi dan menuju akhirat, Amitabha."
Dia menangkupkan kedua telapak tangannya di depan jasad Puzi, membungkuk, lalu berjalan lurus keluar. Sebelum keluar dari pintu, dia berkata pelan, "Pelindung kecil, kurasa kau ingin berduaan dengan adik junior Puzi untuk sementara waktu. Aku akan berada di ruang mediasi di depan sana. Jika kau butuh sesuatu, datang saja dan temui aku." Ghost Lee tak berbicara, seakan-akan menutup telinga. Saat ini di matanya, hanya ada biksu Puzi dalam cahaya redup itu. Master Pu Hong menghela napas, menarik pintu keluar, mengangkat tirai, lalu berjalan keluar. Rumah itu diselimuti keheningan. Ghost Lee perlahan-lahan menggerakkan kakinya, sedikit demi sedikit berjalan mendekati Puzi. Ia tampak takut akan sesuatu, entah bagaimana ia tersesat. Jelas ia pernah menggertakkan giginya dalam kebencian yang mendalam. Tetapi untuk beberapa alasan, saat ini, hatinya dibanjiri kesedihan yang tak terhingga. Orang itu duduk dengan tenang di sana, tanpa kehidupan apapun, tetapi seolah-olah sedang menantikan sesuatu, bahkan wajahnya dengan penuh kesedihan, tampak memiliki suatu keinginan dan antisipasi. Ghost Lee perlahan berjalan ke arahnya, menatap Puzi, kedua tangannya terkepal erat, kukunya tertanam dalam di dagingnya, namun pada akhirnya dia tetap melepaskannya. Hampir seperti kehilangan dukungan, tubuhnya tak berdaya, seperti itu, terjatuh pelan-pelan, duduk di lantai, duduk di hadapan Puzi, terdiam. Cahaya redup berkelap-kelip, menyinari Puzi dan dirinya, kedua sosok mereka. Waktu seakan berhenti sejenak di rumah ini, kadang waktu mengalir mundur, kadang melompat, tetapi pada akhirnya yang tetap tidak berubah adalah hati mereka. Meskipun yang satu masih berdetak, yang satu sudah tidak berdetak lagi. Lonceng pagi berdentang sekali lagi, bergema di tiap sudut Gunung Meru, naik dan turun, membangunkan seseorang dari mimpi namun juga mempunyai semacam efek yang dapat menjauhkan seseorang dari dunia sekuler. Puncak Gunung Meru, kuil Tian Yin kecil, di luar ruang meditasi yang tenang, suara ketukan di pintu terdengar. Master Pu Hong mengangkat alisnya, lalu menggelengkan kepalanya pelan, mendesah dan berkata, "Apakah itu Fek Xiang? Masuklah." Fa Xiang pun menjawab dan masuk, berjalan menghampiri dan memberi hormat pada Master Pu Hong. Sambil menatap wajahnya, terlihat ada sedikit kekhawatiran. Dia berkata, "Guru, ini sudah sehari semalam, pelindung Zhang belum juga keluar." Master Pu Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hubungan yang tidak beruntung di kehidupan sebelumnya, perasaan dan permusuhan seumur hidup, bagaimana bisa begitu mudah diterima dan dilepaskan?" Fa Xiang mengatupkan kedua telapak tangannya, berkata pelan, "Ya." Kemudian mengerutkan kening, berkata, "Guru, saya khawatir tentang cakram es giok di rumah, meskipun itu dapat melindungi dan mengawetkan tubuh paman guru Puzi agar abadi tetapi energi dinginnya, sangat merugikan manusia. Dan pelindung Zhang baru saja pulih, pikiran dan hatinya kesakitan dan bingung, bagaimana jika kondisinya, meninggalkan penyakit yang belum sembuh total, bagaimana kita akan memenuhi instruksi terakhir paman guru Puzi?" Master Pu Hong berkata samar, "Tidak apa-apa, kemarin aku sudah menggunakan kebijaksanaan Brahman Agung untuk melindungi hatinya, terlebih lagi dengan tingkat kultivasinya sendiri. Meskipun energi dingin itu beracun, aku rasa itu tidak akan menjadi masalah." Fa Xiang menghela napas lega setelah mendengarnya, lalu mengatupkan kedua tangannya, "Jadi begitulah adanya," murid juga merasa lega. Master Pu Hong mengangguk, lalu melirik Fa Xiang dan berkata, "Aku lihat kau sangat peduli dengan pelindung Zhang ini. Meskipun paman guru Puzimu telah meninggalkan permintaan terakhirnya, tapi kau sendiri juga tampaknya memandangnya secara berbeda." Fa Xiang tersenyum dan berkata, "Guru memiliki wawasan yang luar biasa, memang begitu." Berbicara, dia seakan mengingat masa lalu, mendesah dan berkata, "Terus terang, sejak pertama kali saya bertemu dengan pendeta Zhang hingga hari ini, sudah 10 tahun berlalu, seperti kedipan mata. Selama 10 tahun, studi dan pelatihan Buddha murid mungkin mengalami sedikit kemajuan. Dibandingkan dengan seumur hidup seseorang, itu seperti bayi yang belajar berjalan, hampir tidak ada perubahan. Hanya pendeta Zhang ini, melihat hidupnya, lautan badai, satu klimaks demi klimaks, kesedihan dan kesulitan yang besar, rasa terima kasih, keluhan, kasih sayang, permusuhan, berbagai penderitaan yang disebutkan oleh Buddha, semuanya dialami sepenuhnya olehnya." Raut wajah Master Pu Hong berubah sedikit,
Dia menangkupkan kedua telapak tangannya dan melantunkan mantra lembut. Fa Xiang melanjutkan, murid juga pernah memikirkan tentang pelindung Zhang ini pada larut malam sebelum tidur, juga menempatkan diri pada posisinya, mencoba membayangkan berbagai penderitaan pada diri murid itu sendiri. Sayangnya, pelajaran agama Buddha murid itu pada akhirnya masih sedikit, sebenarnya dia takut dan cemas. Buddha berkata bahwa dunia pikiran sadar pada akhirnya hanyalah sekantong kulit, pada akhirnya hanyalah debu, hanya jalan hati ini, yang penting adalah memahaminya. Setiap kali murid memikirkan hal ini, teringat kembali pada kehidupan pelindung Zhang yang keras dan hari ini dia masih mampu bertahan dengan tekun, murid itu benar-benar mengaguminya. Berbicara sampai di sini, ekspresi Fa Xiang tiba-tiba berubah, berlutut di hadapan Guru Puhong. Master Puhong tercengang, lalu berkata, untuk apa ini? Fa Xiang berkata pelan, Guru, kultivasi murid ini rendah, tidak mampu memahami Dharma Buddha sepenuhnya. Namun terhadap pelindung Zhang, sosok seperti ini yang menderita karena iblis dalam hatinya, murid benar-benar tidak tahan. Mohon guru untuk menggunakan kemampuan luar biasa Anda, dengan kekuatan Buddha kita yang tak terbatas, mencerahkan dan menunjukkan kepadanya arah, dengan belas kasih Buddha mengubah kecenderungan jahatnya, membuatnya meninggalkan iblis dalam hatinya dan lautan kesengsaraan. Ini juga merupakan jasa besar, memenuhi hati baik surga di atas, menghibur di bawah paman guru Puzi yang telah meninggal. Guru kasihanilah. Berbicara sambil bersujud, ia menundukkan kedua tangannya dan membungkuk 3 kali berturut-turut. Guru Puhong menggelengkan kepalanya dan mendesah, sambil menghela napas panjang, berkata, anak bodoh. Anak bodoh, tahukah kau dengan kata-katamu, kau malah melanggar tabu amarah. Lebih jauh, bukan karena guru tidak mau mencerahkan orang ini, itu karena ia telah mengalami banyak kesulitan, kehidupan yang penuh dengan rintangan, hingga hari ini, hatinya sudah sekeras batu besar, tidak seperti orang biasa yang hatinya bisa digoyahkan. Seperti yang dikatakan, Buddha di dalam hati seseorang, setiap makhluk hidup memiliki kecocokan dengan Buddha, di masa depan apakah akan merosot ke lautan kesengsaraan, atau kembali ke surga, semua hanyalah satu pikiran di dalam hatinya, aku dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan lagi untuk melakukannya padanya. Fa Xiang perlahan berdiri, menundukkan kepalanya rendah dan menangkupkan kedua telapak tangannya, wajahnya tidak dapat menyembunyikan kekecewaan namun dia berkata pelan, ya, murid mengerti. Puhong terdiam sejenak, lalu berkata, lebih baik kau pergi ke rumah belakang dan melihatnya. Meskipun hawa dingin tidak akan menjadi masalah, tapi dengan kondisinya saat ini, tidak makan dan minum selama sehari, itu tetap saja bukan hal yang baik. Fa Xiang mengangguk, menenangkan diri, melangkah keluar. Saat dia hendak membuka pintu dan keluar, seseorang sudah ada di luar pintu. Sinar matahari bersinar dari punggung orang itu, wajah orang itu samar-samar dalam bayangan. Untuk sesaat, dia tidak dapat melihat dengan jelas. Fa Xiang terkejut, mundur selangkah dan kemudian dapat melihat dengan jelas bahwa hantu lilah yang tanpa sadar telah tiba di depan pintu rumah, berdiri diam, tidak terlihat selama sehari. Hantu Li tidak tampak lelah tetapi wajahnya sangat pucat, matanya merah, kemungkinan besar dia tidak tidur sepanjang malam. Ketika melihat Fa Xiang, bibir Gosli bergerak, perlahan mengangguk ke arah Fa Xiang. Fa Xiang tertegun, menangkupkan kedua telapak tangannya sebagai balasan. Gosli kemudian perlahan masuk, berdiri di hadapan Master Puhong. Guru Puhong seperti kemarin, duduk bersila di ranjang meditasi, tangannya memegang tasbih, terus berputar. Ketika dia melihat Gosli tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, dia tidak terkejut, dengan acuh tak acuh berbicara kepada Fa Xiang, bawakan kursi untuk pelindung kecil, dan, kamu juga duduk. Fa Xiang mengakui, lalu menarik kursi untuk Gosli, sementara dia sendiri duduk di satu sisi. Master Puhong terdiam sejenak, lalu berkata, apapun pertanyaan yang ingin kau tanyakan padaku, silakan saja. Sorot mata Gosli tampak bimbang, seakan hatinya masih bergejolak hingga kini. Setelah sekian lama, terdengar dia berbicara pelan, mengapa kuil Tianyin menyelamatkanku? Puhong menangkupkan kedua telapak tangannya, berkata, semua hal punya akibat dan setiap akibat punya penyebabnya. Keadaan sulit yang dialami pelindung saat ini, sebagian besar adalah akibat dari akibat buruk yang ditanam oleh adik junior Puzi dari kuil Tianyin. Kalau begitu, kuil Tianyin tidak akan meninggalkanmu begitu saja.
Gosli mendengus dan berkata, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian tidak takut Sekte King Yun akan berselisih dengan kalian? Master Pu Hong tersenyum dan berkata, takut. Gosli mendengar jawaban jujurnya, malah terkejut, berkata, kalau begitu kamu masih. Master Pu Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, Kuil Tian Yin selama beberapa generasi memiliki hubungan baik dengan Sekte King Yun, leluhur kita telah memperingatkan dengan keras, jangan menghancurkan tanpa pertimbangan. Itulah sebabnya aku memerintahkan mereka untuk berpakaian hitam, tanpa menunjukkan jejak apapun dan membawamu kembali. Gosli mencibir, Sekte King Yun penuh dengan seniman bela diri yang sangat terampil, bagaimana jika jejakmu terbongkar? Master Pu Hong berkata dengan acuh tak acuh, saya perintahkan mereka untuk menyembunyikan jejak mereka, demi persahabatan antara kedua sekte, tidak ingin menciptakan perselisihan antara kedua sekte fraksi baik, itulah sebabnya kami punya strategi itu. Namun jika benar-benar terjadi kecelakaan, maka itu tidak masalah, demi menyelamatkanmu, kami tidak punya pilihan selain berselisih dengan mereka. Gosli menatap Master Pu Hong, dengan suara berat berkata, apa sebenarnya alasannya, bagi kalian semua untuk mengabaikan segalanya dan menyelamatkanku? Kali ini Tuan Pu Hong hanya terdiam, Hantu Li tidak meneruskan pertanyaannya, hanya menatapnya. Setelah sekian lama, Master Pu Hong menghela napas panjang dan berkata, apakah kau ingin tahu? Kejadian yang terjadi setelah adik junior Puzi berjuang keras untuk kembali ke kuil Tian Yin dengan nafas terakhirnya hingga ia meninggal. Gosli terkejut, terdiam sesaat, melihat rasa sakit di matanya, hatinya seperti dilanda gejolak lain. Akhirnya, dia berkata pelan, ya, entah mengapa suaranya terdengar serak. Terima kasih Gaes telah mendengarkan.